Aksi penyerangan terhadap warga oleh sekelompok pemuda yang diduga geng motor ini dilakukan di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Usai beraksi di Kecamatan Tamalate, para pelaku kemudian melakukan penyerangan kepada sekelompok remaja yang duduk santai di tepi dengan menggunakan busur dan celurit. Para pelaku penyerang membabi buta sehingga mengakibatkan satu orang luka pada bagian mata. Pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 3 orang juga merusak 4 motor yang terparkir. Dia langsung ke sini, singgah langsung ngaborong saya. Langsung memukul yang bawa ibu ya. Aparat Polres Goa yang menerima laporan korban kini telah mengamankan barang bukti termasuk rekaman CCTV untuk menyelidiki identitas pelaku penyerangan ini. Memang benar ada penyerangan terhadap salah satu warung kopi yang ada di Barombong. Pihak kepolisian saat ini sementara melakukan penyelidikan. Memang ada video yang sudah kita dapatkan. Kita berharap dalam waktu dekat terduga pelaku bisa kita amankan. Penyerangan oleh sekelompok anggota geng motor ini sekarang ditangani aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Selatan memeriksa sejumlah saksi atas dugaan pelecehan seksual dosen terhadap mahasiswinya. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk menguak kasus ini. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya mendampingi rekan-rekannya yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh dosen ke Polda Sumatera Selatan. Mahasiswa geram karena terduga pelaku belum ditahan, sementara pihak kampus hanya mencabut statusnya sebagai pembimbing skripsi. Sejauh ini kami sangat menyayangkan sebenarnya sanksi dicopotnya jabatan. Karena menurut kami itu terlalu ringan ya sebenarnya. Kami dari BKM Unsri justru mendesak untuk dicopot sebagai dosen sebenarnya. Dosen yang bersangkutan berarti sudah mengakui kepada rektor atau seperti apa? Yang kami dengar, ya itu baik di media juga disampaikan semalam bahwa memang terduga dosen tersebut itu sudah mengakuin, ya kan, dengan pihak Unsri seperti itu. Hingga kini polisi masih mendalami penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual dosen terhadap sejumlah mahasiswi Unsri. Kami dari segi hukum, kami melakukan penyelidikan dan kami pun juga akan melakukan pendalaman kalau misalnya berdasarkan informasi di situ bahwa dosen si inisialnya A sudah mengakui perbuatannya dan itu kami dapatkan keterangan juga dari si rektor. Tapi penyelidikan kami belum sampai ke sana dan ini pun juga akan kita dalamin kembali berdasarkan keterangan dari saksi-saksi. Jadi kan ada kita kolaborasi, ada kesimpulan. Kasus yang sempat viral 2 bulan lalu ini baru dilaporkan korban Senin kemarin. Pelecehan seksual terjadi saat korban mengajukan tanda tangan perbaikan bahan skripsi kepada terduga pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, video pornografi beredar viral di media sosial. Seorang wanita mempertontonkan payudaranya di Bandara Internasional Yogyakarta. Akun Twitter @koleksirare96 mengunggah video asusila wanita yang memamerkan payudaranya di Bandara Internasional Yogyakarta. Perempuan muda yang mengenakan masker dan kacamata ini melepaskan kancing blazer dan memamerkan payudaranya di depan kamera setelah memastikan lokasi sepi. Video asusila yang telah ditonton lebih dari 20.000 orang ini pun viral. Menurut polisi, diduga video berdurasi 1 menit 23 detik ini dibuat di area parkir sisi barat Bandara Internasional Yogyakarta setahun lalu. Perilaku porno lah kita istilahkan seperti itu yang terjadi. Hal tersebut diambil atau dilakukan di wilayah area Bandara Yogyakarta International Airport. Dari pelakunya belum bisa kita tentukan itu siapa, meskipun ciri-cirinya terlihat dari video tersebut. Video tersebut diunggah dari sebuah akun. Akun itu bukan akun pribadi. Polisi masih memburu perempuan yang ada di video asusila dan pengunggah konten tak senonoh tersebut. Dari Kabupaten Probolinggo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu, kerap beraksi begal payudara, seorang pria ditangkap tim Resmob Polres Klaten, Jawa Tengah.
Pelaku beraksi terhadap wanita pengendara motor seorang diri. Pendi Indra Setiawan, pelaku kasus pencabulan, ditangkap tim Resmob Polres Klaten, Jawa Tengah tanpa perlawanan. Pelaku yang berprofesi sebagai buruh bangunan ditangkap di rumahnya di Kelurahan Buntalan, Klaten Tengah setelah terlibat sejumlah aksi pembegalan payudara. Dalam pengakuannya, pelaku yang telah mempunyai istri dan 2 anak ini mengaku telah melakukan sedikitnya 11 kali aksi pembegalan payudara wanita. Sasarannya adalah wanita yang mengendarai sepeda motor seorang diri di lokasi yang sepi. Kemudian modus operandinya, pelaku itu memepet korban yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor. Sehingga jarak antara pelaku dan korban sangat dekat. Dengan barang bukti rekaman CCTV, pakaian pelaku, serta kendaraan sepeda motor yang biasa digunakan saat beraksi, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Sebuah kontes waria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat dibubarkan petugas. Selain melanggar protokol kesehatan, panitia diduga menggunakan izin acara Khatam Al-Quran. Adik Kiki, saran juga menghentikan kegiatan ini. Petugas membubarkan kontes waria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat kemarin malam. Para tamu yang hadir diminta untuk segera membubarkan diri. Pembubaran dilakukan karena acara melanggar protokol kesehatan. Selain itu, panitia diduga menyalahi izin acara dengan mengantongi izin kegiatan Khatam Al-Quran. Awalnya memang yang bersangkutan atau yang punya hajatan itu memiliki rencana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan akikahan atau khatam Quran yang memang menjadi tradisi kita di Tanah Mandar ini. Namun pada saat perizinan yang dilaksanakan di kantor itu kami memang sudah mewanti-wanti atau mengantisipasi dengan membuat surat peringatan yang isi dari surat peringatan tersebut. Yang pertama, polisi kemudian meminta keterangan dari panitia acara dan sejumlah tamu yang hadir. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Seorang pria meregang nyawa dikeroyok warga saat akan berkunjung ke rumah pujaan hatinya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga kesal karena korban datang dalam keadaan mabuk dan menganiaya anggota Linmas dan Karang Taruna. Lima orang ditangkap Satreskrim Polres Tasikmalaya, Jawa Barat. Puluhan orang ditangkap terkait pengeroyokan yang mengakibatkan 1 orang bernama Uci Sanusi Pane meninggal dunia. Dari 35 orang terperiksa, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pengeroyokan bermula dari korban yang dalam kondisi mabuk datang ke lokasi kejadian untuk bertemu teman perempuannya. Namun temannya tidak ada di lokasi. Korban pun menuduh seorang anggota Linmas menyembunyikan temannya. Ia berteriak dan mengancam akan membakar rumah temannya yang merupakan seorang janda. Warga yang merasa terganggu karena terbangun saat tidur mulai emosi dan menyerang korban. Korban, saudara US, datang ke Desa Sinangjaya dalam rangka mencari teman perempuannya dalam keadaan pengaruh minuman keras. Ketika dicari tidak ada teman perempuannya, dia menganggap bahwasanya masyarakatlah yang menyembunyikan. Maka dari itu dia sempat marah dan mengancam masyarakat akan membakar rumah teman perempuannya itu. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Gara-gara warisan, seorang nenek berusia 72 tahun dipolisikan 5 anak kandungnya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.